Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita sore hari ini buat Tuhan kita, amin. 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 Saudara, kami bersukacita boleh bertemu kembali pada ibadah sore hari ini. Dan hari ini saudara, saya mau kita sama-sama siapkan hati. Kita mau datang ke hadirat Tuhan bawa ucapan syukur,
pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami di sini bersepakat, kami memuji, memuliakan, meninggikan satu nama, yaitu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan disenangkan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari dengan hati yang penuh sukacita, mari angkat pujian ini bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa yang terbaik hanya kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan segenap hati nyatakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari lebih lagi nyatakan untuk Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat suaramu nyatakan, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku lebih lagi nyatakan segala pujian syukur bagi. Kau hadir dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian. Nikmati Tuhan. Ku datang sujud, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami memujimu Tuhan, menyembahmu. Katakan, Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Ini kami umat-Mu, kami datang menyembahmu, sebab Engkau baik, sungguh baik bagi kami, teramat baik. Yesus Tuhan, kami bawa sembah kami bawa pujian kami bawa pengagungan hanya untuk-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, mari bawa sembah-Mu kepada Tuhan. Engkau layak, terima pujian, terima pengagungan. Mari jemaat PRC terus sembah, bawa sembah-Mu yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Urapan-Mu penuhi setiap kami Tuhan.
Raja kami Tuhan. Sebab hanya Dia yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Terus sekali lagi nyatakan, dimuliakan Tuhan. Maka kami nyatakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami, Kau Raja yang bertahta. Suaramu nyatakan, dimuliakan. Panggil nama Yesus. Dimuliakan, ditinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi untuk Tuhan kami. Mari Engkau yang lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Siap memuji Tuhan, jemaat PRJ. Amin. Berapa banyak yang mau komitmen bahwa nama Yesus selalu menjadi tempat pertama dalam setiap hidup kita. Amin. Lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersukacita saudara. Angkat suaramu, nyatakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sorakan. Lebih keras lagi, come on. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat. Jemaat PRJ sama-sama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Dimana saudara? Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Sekali lagi nyatakan, come on. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Musik memuji Tuhan, yeah. Mari tepuk tangan di atas kepala, jangan mau kalah saudara, come on. Apapun yang kami lalui Tuhan, kami mau nyatakan buat tetap nama Yesus di atas segala-galanya, amin. Nama Yesus di tempat pertama dalam setiap hidup kami. Haleluya. Saya mau dengar suara yang lebih keras lagi buat Tuhan. Mari. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jemaat PRJ, one more time. Namamu selalu ada di tempat
naikkan kepada Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Bapa, kami bersatu hati. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berkatakan dan kami lepaskan berkat-Mu atas Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya. Kami berkatakan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Tahun 2024 di mana ada pemilihan umum. Tuhan, kami perkatakan damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, keamanan politik ada di dalam kendali Tuhan, sehingga terpilih presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis dan toleran. Tuhan memberkati presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami minta Tuhan, roh takut akan Tuhan turun kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam mereka mengambil setiap keputusan, biarlah ada di dalam kendali Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati pelayanannya. Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik. Berikan kepekaan lebih lagi Tuhan, sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Engkau memberkati seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Rianto. Engkau memberikan kesehatan Tuhan yang terbaik. Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun hamba-Mu berada, ada Kristus, terang Kristus menyertai hamba-Mu Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda heran akan menyertai pelayanan hamba-Mu. Keluarga besarnya Engkau senantiasa memberkati dan ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di CK7. Kami perkatakan mereka akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang tidak kompromi terhadap dosa. Generasi yang akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka akan melakukan kehendak Bapa di zaman ini untuk menjadi terang Kristus, memberitakan kabar baik dan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Biarlah Engkau pakai Tuhan sehingga mereka dapat menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Baik, jika tidak ada. Oh, ada di kanan saya. Shalom. Selamat datang. Selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru untuk mengambil souvenir. Baik, kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan para pengerja akan segera membantu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsite hari Minggu 2 Juli 2023
Pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. Ibadah Raya Bandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremiah. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Pimpin setiap kami ya Tuhan, berjalanlah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu,
Ajaib jalan-Mu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu. Setiap kami ya Tuhan, pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu ya Bapa. Agunglah karya-Mu ya Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami menyatakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan, yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Diberkatilah jemaat GBI PRJ yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jemaat GBI PRJ akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Terima kasih kami sudah dikasih kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana, agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu ada kuasa Tuhan yang mengalir menjamah setiap kami. Kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami. Kami percaya yang sakit terima kesembuhan. Yang lemah terima kekuatan. Yang sedang dalam kebimbangan terima jalan keluar kepastian dari Tuhan. Kami mohon izin menggunakan teknologi yang ada ini Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama dengan saya katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan dapat kesempatan kembali boleh melayani di gereja yang luar biasa. Di hadapan jemaat Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara, tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Saudara, setiap hari ketika kita bangun tidur, kita buka mata kita seringkali melihat hal-hal yang kadang-kadang kita merasa kecewa, putus asa dan tidak mampu. Tapi apabila kita membuka mata kita dan kita melihat hal-hal yang melemahkan hidup kita, maka itu waktunya di mana kita harus memejamkan mata kita dan kembali berdoa dan percaya. Sebab hidup saudara dan saya bukan karena melihat, namun karena percaya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan sama-sama melihat saudaraku yang terkasih. Ada dua ayat yang di sebelah kiri dan kanan yang saya percaya ini menjadi berkat. Dan ada pesan khusus di dalamnya. Saya rindu mengajak untuk kita sama-sama membaca Lukas 5 ayat 5a. Saudara, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, saudara. Tapi tidak menangkap apa-apa. Namun pada ayat yang ke-7b, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat sama-sama. Lalu mereka bersama-sama, yuk dengan suara keras baca. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada kondisi yang berbeda luar biasa. Awalnya, saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat sama-sama, awalnya mereka sudah bekerja keras, tapi tidak berhasil tangkap apa-apa. Namun kemudian keadaan ini berubah, saudara. Yang semula gagal, yang semula tidak berhasil, kemudian Tuhan memberkatinya menjadi berhasil. Bahkan kedua perahu diisi sampai penuh. Hari ini, saudara, saya berdoa. Kalau ada sesuatu yang sedang kita doakan dan kita gumuli. Dan sepertinya keadaannya belum berubah. Mari sama-sama kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang gagal ini. Dan kemudian menjadi berhasil. Tuhan juga memberkati kita semua. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Makanya saudaraku yang terkasih, hari ini saya angkat sebuah tema, saudara. Beyond the limit. Saudara, setiap manusia selalu berkata dalam hidup ini, saya punya batasan nih, saya kayaknya gak mampu. Saya kayaknya gak bisa lakukan ini. Kalau kita renungkan sama-sama, saudara, mampu atau mau?
Kalau saudara duduk di kursi, saudara lihat kursi saudara. Dan kemudian saudara berkata bahwa kayaknya berat sekali ini, saya nggak mampu angkatnya. Berat sekali nih, nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau saudara berkata bisa, saudara bisa angkat kursi itu. Jadi limit yang kadang-kadang membatasi kita bukan karena kita tidak mampu. Tapi karena kita tidak mau. Kalau saudara mau, Tuhan kasih kemampuan buat setiap kita. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, amin. Nah hari ini saudara, kita akan sama-sama diberkati khotbah ekspositori yang mengekspos satu perikop Alkitab yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu mengajak nanti kita membacanya bersama-sama ayat demi ayat. Dan ada pesan-pesan khusus yang menjadi berkat bagaimana supaya dalam hidup ini kita bisa melampaui batas kita. Bisa melampaui limit. Tentunya sekali lagi saya garis bawahi. Bukan karena kehebatan saudara dan saya. Tapi karena Tuhan yang hebat menyertai saudara dan saya. Amin. Baik, kita akan baca sama-sama saudaraku yang terkasih. Dari ayat demi ayat ini dimulai dari Lukas pasal 5 ayat 2. Saya rindu kembali mengajak Bapak Ibu untuk membacanya perlahan-lahan dengan suara yang keras. Mulai, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus melihat ada dua perahu. Dan kemudian nelayan-nelayan sedang membasuh jala. Kenapa jala harus dibasuh, saudara? Padahal diambil dari air. Rupa-rupanya saudara, kalau orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan dan telah sepanjang malam tidak berhasil nangkap apa-apa, maka di jala mereka itu banyak bukan ikan tapi mungkin sampah atau hal-hal lain yang ada pada jala itu. Makanya mereka harus membasuh jala tersebut. Lanjut saudara, ayat yang ketiga, saya rindu mengajak kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, kenapa ketika Yesus ada di tepi danau Genesaret, orang banyak sudah datang ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan gak langsung mengajar? Kenapa Tuhan harus naik ke perahu saudara? Saya akan gambarkan, saya percaya ini menjadi berkat dan kiranya ini boleh mengingatkan kita semua saudaraku. Kita lihat ya, jadi di tepi danau Genesaret, kira-kira seperti ini saudara. Kemudian ada orang banyak di sana, ada orang banyak di sana di tepi danau Genesaret. Saudara, kemudian di situ saudara ada Tuhan Yesus ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung mengajar di tepi danau Genesaret ini? Tuhan melihat ada dua perahu di tepi danau tersebut. Maaf kalau gambar saya kurang bagus, tapi kira-kira seperti ini. Kemudian saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung mengajar, tapi kemudian Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu yang disebut adalah perahu Simon, betul ya? Dan kemudian meminta agar perahu tersebut ditolakkan ke tempat yang sedikit dalam. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan harus naik perahu? Kenapa Tuhan harus minta perahu ini ditolakkan ke tempat yang sedikit dalam, saudara? Padahal tadi dia bisa langsung mengajar di sini. Jawabannya adalah satu, karena Tuhan Yesus ketika mempersiapkan pelayanan tidak pernah biasa-biasa. Dia mempersiapkan dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Ketahuilah saudara, ketika Tuhan Yesus minta agar perahu ini bertolak sedikit ke tempat yang dalam, maka dia sedang membentuk sebuah mimbar. Ya, bisa jelas di situ saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus bisa langsung mengajar tadi di sini, tapi dia tidak mengajar
Dia naik dulu ke perahu, bertolak ke tempat yang sedikit dalam, kemudian membentuk sebuah mimbar, supaya ketika dia mengajar, orang-orang banyak ini, saudara, bisa mendengarkan dengan baik. Apalagi saudara, ini waktunya adalah pagi saudara, bukan malam lagi. Kita ketahui bersama, kalau pada waktu pagi saudara, angin itu bertiup dari perairan menuju ke daratan. Tentu pernah belajar dulu ya, yang namanya angin darat, angin laut, betul ya. Maka ketika Tuhan Yesus membuat mimbar ini, saudaraku yang terkasih, dia mengajar kepada begini banyak orang, dengan angin yang bertiup menuju ke daratan, maka angin itu membawa suaranya untuk orang banyak bisa mendengarkannya dengan jelas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mau garis bawahi juga saudara, saya percaya ini mujizat juga. Tuhan bisa berbicara, semua orang dengar, itu mujizat. Namun saya juga ingin untuk kita sama-sama belajar juga tentang tafsirannya, begitu kira-kira. Kalau saya melihat bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar, maka saya pribadi saudara, setiap kali datang ke GBI PRJ, sepertinya kan saya membagi berkat kan. Tapi saya pribadi diberkati saudara. Saya melihat dari waktu ke waktu ya. Ini bukan bicara sembarangan nih, tapi benar-benar. Saudara melihat saya juga menikmati pujian penyembahannya. Menikmati setiap konten-konten yang muncul di layar saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika mau mengajar, menyiapkan yang terbaik. Demikian pula gereja tempat di mana saudara bertumbuh ini. GBI PRJ juga sudah menyiapkan yang terbaik. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus memberikan teladan seperti ini, dan gereja tempat di mana saudara bertumbuh juga memberikan teladan seperti ini, maka sudah sepantasnya saudara dan saya dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah anak-anak, setiap hari kita juga harus lakukan dengan segenap hati. Katakan dulu dengan segenap hati saudara. Lebih keras, dengan segenap hati. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan kembali lagi saudaraku yang terkasih. Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon saudara. Sekarang kita akan masuk ke pesannya saudara. Kenapa perahu Simon yang dipilih? Tadi kita udah belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang tidak main-main. Dengan begitu baik. Nah, sekarang kita mau belajar. Bagaimana supaya bisa melampaui batas. Bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Dari waktu ke waktu going to the next level. Maka yang pertama kita mau belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Saudara, seorang yang gagal, seorang yang capek, kemudian ribet sama jalannya yang masih penuh dengan kotoran, biasanya maaf saudara, emosinya tinggi. Setuju saudara? Orang kalau lagi berhasil, diberkati kan ya bisa tersenyum, lebar lagi senyumannya saudara ya. Tapi kalau sedang gagal, udah capek, udah gagal capek lagi saudara. Kemudian belum beres nih, jala bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau udah capek kemudian masih pusing dengan sesuatu yang penting yaitu jala yang masih harus dibersihkan. Tiba-tiba datang guru dan pinjam perahu. Gampang gak untuk diberikan perahu itu? Enggak gampang, betul saudara? Enggak gampang. Nah kenapa Tuhan memilih Simon Petrus? Hal pertama yang kita harus belajar sama-sama. Kenapa Tuhan memilih Simon Petrus? Jawabannya saudaraku yang terkasih. Karena Simon Petrus punya karakter yang baik. Katakan sama-sama dengan saya karakter. Kalau karakternya gak baik saudara. Lagi capek, lagi ribet sama jalannya yang belum bersih. Terus datang pinjam perahu, mungkin dia akan berkata, gak lihat saya lagi capek. Gak lihat saya lagi ribet nih, jalan aja belum bersih. Kemudian setelah naik ke perahu masih minta lagi. Bertolak ke tempat yang sedikit dalam. Dia lakukan loh saudara. Dari sini kita belajar. Berarti
Kenapa Simon dipilih? Karena Tuhan tahu dia orang yang punya karakter baik. Kita berdoa saudara. Kita berdoa. Saudara pun Tuhan kasih kemampuan untuk memiliki karakter yang baik. Amin. Dari waktu ke waktu saudara. Pastikan hidup kita hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Bukan hanya bicara soal maaf. Uang atau mobil yang lebih bagus, nggak salah kalau kita punya sesuatu yang lebih bagus. Tapi mari juga belajar bagaimana kehidupan kita. Lebih hari lebih baik. Lebih hari punya karakter yang lebih menjadi berkat. Bayangkan kalau orang yang punya karakternya baik. Saudara di kantor, di tempat kerja ya. Orang senang saudara bekerja sama dengan saudara. Ketika kita datang, orang rasanya sukacita. Wah dia datang gitu kan. Jangan sampai kita datang orang lari saudara. Karena mungkin orang merasakan karakter yang gak baik, benar gak? Kita perlu belajar. Nah saudara bagaimana supaya punya karakter yang baik, saudaraku yang terkasih. Ada 3 hal penting yang saya percaya menjadi berkat, saudara. Tentang kebiasaan. Bagaimana supaya kita bisa punya karakter yang baik. Pertama kebiasaannya adalah suka merenungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Suka merenungkan firman itu bukan siang dan malam berarti satu hari saya baca Alkitab 2 kali. Mau 3 kali boleh, sekali boleh. Tapi maksudnya adalah sepanjang siang, sepanjang malam, apapun yang saudara kerjakan, kerjakan dengan merenungkan firman. Mau memutuskan segala sesuatu, pikirin dulu. Aduh ini kayaknya gak sesuai firmannya, jangan. Betul ya saudara ya? Di jalanan ada yang kemudian nyalip, marah-marah, kita mau marah. Wah kayaknya ingat firman lagi gak jadi marah. Betul ya saudara ya? Di kantor saudara, ada orang yang mungkin gak senang sama kita. Dan kemudian mulai ngomongin kita di belakang. Kita mau balas, jangan gak sesuai firman. Pikir yang positif aja. Kalau dia ngomong di belakang, berarti saudara ada di depannya. Betul dong, iya kan? Atau jangan-jangan kalau orang ngomong di belakang kita, jangan-jangan dia ngefans sama kita. Benar gak? Karena dia ngomongin kita terus. Nah itu kan lebih tenang, betul kan? Jadi gak membuat kita menjadi emosi. Ngapain sih ngomongin gua melulu? Enggak, jangan-jangan dia ngefans sama saudara. Jadi santai aja ya. Bilang buat diri kita santai ya. Tenang ya. Amin saudara. Kebiasaan yang kedua, hal penting yang kedua adalah teladan. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu pikirkan dulu. Kira-kira ini menjadi teladan gak ya? Kan Tuhan Yesus sudah selalu memberikan teladan yang baik buat setiap kita. Dan yang ketiga, mari pikirkan tentang komunitas. Kita harus punya komunitas yang baik. Sebab pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaannya baik. Tapi karena bergaul, setiap kali ketemu orang ini dicerita orang terus saudara. Wah tahu gak tadi ibu ini ke gereja. Minggu lalu saya ketemu pakai tas warna merah. Sekarang pakai tas warna merah lagi. Kayaknya gak punya tas. Ngapain lagi ngurusin tas orang saudara. Ngomongin sesuatu yang baik, saudara. Ngomongin sesuatu yang baik. Saudara, saya gambarkan begini. Gampangnya begini ya, saudara ya. Kita lihat sama-sama. Apa? Jadi kata-kata kita, ya. Kata-kata yang kita keluarkan ini, itu munculnya dari mana, saudara? Muncul dari mana kata-kata ini? Kita akan lihat sama-sama. Munculnya dari hati. Betul, saudara? Dari hati ini kemudian muncul. Apa yang keluar dari mulut munculnya dari hati. Nah di hati ini isinya apa? Di hati ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan tentunya kan ada mata kita lihat. Ada telinga, betul ya saudara ya? Kita mendengar. Jadi telinga, mata ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke hati kita. Terus kalau banyak di hati maka kata-kata kita yang muncul ini kata-kata yang sering kita lihat dan kita dengar. Benar gak? Jadi kalau kita duduk dengan komunitas yang ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu. Akhirnya muncul di hati kita. Lama-lama kita ketemu orang sama juga. Kita ngomongin orang, jelekin orang gitu kan. Di sini gak ada. Betul saudara? Amin. Betul lah ini yang betulnya kencang tadi. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Di sini gak ada. Amin saudara. Nah bagaimana supaya kata-kata ini menjadi baik di komunitas saudara? Maka maaf. Mata dan telinga harus isinya hal-hal yang baik. Benar gak? Banyak baca Alkitab, itu terus penuh di pikiran kita, ada di hati. Maka yang muncul adalah hal-hal yang baik. Saudara,
belajar hal-hal informasi atau hal-hal yang baik tentang kemajuan teknologi misalnya. Bagaimana Indonesia sudah berkembang dengan luar biasa. Itu tersimpan dalam pikiran saudara. Ketemu orang yang diomongin itu. Betul? Nah kalau kita tiap hari ketemunya ngomongin orang. Kita udah gak tahu isinya dalam pikirannya apa. Makanya yang diomongin adalah apa yang ada di pikiran dan di hati. Betul gak saudara? Mari kita belajar. Membangun komunitas yang baik. Karena ketika kita membangun komunitas yang baik saudara. Secara otomatis saudara akan memiliki karakter yang baik. Memang saudara, memang mari kita lihat sama-sama kalimat ini. Memang karakter tidak terbentuk dalam waktu singkat. Harus melewati proses waktu saudara. Harus melewati proses waktu. Jadi jangan pernah lari dari proses. Kadang-kadang kita mengalami namanya gesekan dalam pekerjaan. Ada gesekan. Ya itu adalah proses untuk kita lebih dewasa. Betul? Nah kalau kita suka lari dari proses. Maka kita gak pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi gak ada growth saudara. Yang ada adalah ya begitu-begitu saja. Setiap proses yang kita alami. Katakan supaya kita menjadi tenang. Ada maksud Tuhan. Setuju saudara? Yuk bilang ya, bilang buat diri kita sendiri. Ada maksud Tuhan. Kalau pegang firman Tuhan, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan pilih Simon? Dan bagaimana supaya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa? Kita baca lanjutannya ayat yang keempat saudara. Yuk dengan suara keras kita baca sama-sama. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ini hal yang paling sulit. Ini hal yang paling sulit. Dia gagal, dia capek, dia ribet sama jalannya. Tuhan pinjam perahu karena karakternya baik, dia kasih perahunya. Tuhan minta untuk perahunya ditolakkan sedikit ke tempat yang lebih dalam. Karena karakternya baik, orangnya sabar, dia ikutin apa yang Tuhan mau. Kemudian Tuhan mengajar saudara. Dia mendengar. Tuhan mengajar. Setelah selesai semua, Tuhan bilang apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini sulit. Kenapa sulit? Simon Petrus berasal atau tinggal di Betsaida. Betsaida artinya rumah nelayan. Rumah nelayan. Berarti orang ini mengerti benar bagaimana cara menangkap ikan. Ada dua hal yang menurut saya sangat sulit saudara. Hal yang pertama, kalau dalam bahasa sehari-hari nih, udah capek, lagi ribet, masih sabar nih ngasih perahu. Masih sabar bertolak sedikit ke tempat yang dalam. Masih sabar mendengar Tuhan mengajar. Tapi disuruh bertolak lagi, mungkin dia bisa bilang, guru gak tahu ya, aku dari tadi ini udah tahan hati banget. Betul ya saudara ya, ini tidak ada di situ. Ini saya cuman umpamakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kan ada orang yang berkata, aduh sabar ada batasnya juga ini. Kayaknya disuruh doa terus, saya udah doa tapi kok masih begini-begini saja. Sekarang suruh bertolak lagi. Hal yang kedua saudara, orang ini mengerti benar tentang cara menangkap ikan. Malam hari tidak ada cahaya, ikan naik ke bagian atas. Gampang untuk ditangkap. Kalau malam hari saja tidak bisa ditangkap, ketika hari menjelang siang ada cahaya, ikan masuk ke dalam. Bagaimana cara tangkapnya? Jadi hal yang kedua begitu kira-kira. Gak gampang saudara, gak gampang. Ini hal yang sulit. Tapi mari kita lihat satu hal yang penting. Saudara kalau pergi zaman dulu mungkin sebelum pandemi sering ke waterboom atau kolam renang di mana saudara. Ada ember yang besar ini saudara. Anak-anak suka menunggu di bawahnya. Kapan ya? Setetes-setetes dulu, sedikit-sedikit turun. Tapi mereka menunggu sampai ember ini penuh dan kemudian terbalik. Dan kemudian mereka senang sekali. Karena diguyur air yang sangat banyak.
Itu namanya tipping point. Coba sama-sama kasih tangannya begini saudara. Udah terus dibalik begini. Mudah gak saudara? Mudah? Ada waktu di mana Tuhan memberkati saudara. Sampai saudara bingung, kok mudah begitu? Kok tiba-tiba jadi gitu saudara? Benar ya? Udah melangkah susah luar biasa. Sudah melangkah susah luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada langkah yang pertama melangkah sudah sulit. Langkah yang kedua agak sulit. Masih bisa nyanyi, ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan. Langkah ketiga masih oke. Langkah keempat dengan tantangan yang lebih berat. Kita masih bilang, ku kan bertahan dalam tekanan. Gitu ya saudara ya. Dan ternyata makin berat saudara langkah keempat ini. Padahal tipping point, maaf saudara, ada di sini. Banyak orang tidak berhasil. Banyak orang tidak berhasil. Banyak orang berkata mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Udah melangkah susah, di langkah terakhir menuju sesuatu yang luar biasa. Banyak orang gagal. Hari ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan mengasihi saudara. Berikan dulu tepuk tangan yang hebat. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan. Kalau di firman Tuhan, di langkah terakhir saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ada dua hal yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama dia letih, dia mau bilang mau sampai kapan. Ada alasan yang kedua, dia mengerti tentang cara menangkap ikan karena dia berasal dari Betsaida, saudara. Tapi saudara tahu, kalau dia melakukannya, bertolak ke tempat yang dalam. Dia tangkap ikan sampai 2 perahu yang tadi kosong, gak ada isinya. 2 perahu penuh sampai hampir tenggelam. Betul saudara? Itu langkah terakhir menuju tipping point. Ini banyak orang gagal. Tapi jemaat GBI PRJ dikasih kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka saudara pasti berhasil karena Tuhan. Makanya apa yang diperlukan? Yang kedua saudaraku yang terkasih. Yang kedua adalah saudara komitmen. Katakan sama-sama dengan saya komitmen. Jadi untuk beyond the limit. Melampaui batas. Yang pertama harus memiliki karakter yang baik. Setelah karakternya baik, yang kedua orangnya harus komitmen. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sekali setia sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Sekali rajin ke gereja, tetap rajin ke gereja. Amin. Pastikan minggu depan tetap ke gereja. Minggu depannya lagi tetap ke gereja. Bila perlu ngajak yang lain ke gereja. Karena begini loh saudara, maaf ya. Satu langkah menuju tipping point banyak orang gagal. Untuk mengalami sebuah perubahan banyak penghalangnya. Untuk mengalami Tuhan kadang-kadang ada tantangan. Mau ke gereja, aduh tapi toko rame ya gimana ya. Dengan saudara ya. Mau ke gereja, aduh tapi kan ada pameran macet nanti gimana ya. Bisa datang gak? Ada aja penghalang saudara. Betul ya. Tapi saya percaya jemaat GBI PRJ ini firman Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua amin. Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang luar biasa amin. Tetap miliki yang namanya komitmen. Saudaraku, komitmen kita lihat sama-sama dengan suara keras yuk baca. Komitmen seseorang terbukti bukan dari kata-katanya, tetapi dari fakta-faktanya. Saya lihat ada beberapa yang foto, silakan foto dan tag @GBI-PRJ. Wah, supaya yang lain berpikir, oh iya ya, ternyata biar pameran tetap datang gereja, nggak ada masalah. Betul saudara? Saudara, komitmen ini bukan hanya dari kata-kata. Tapi dari fakta-faktanya, apa yang sudah kita lakukan, kiranya itu boleh menjadi berkat. Orang melihat perubahan dalam hidup kita karena karakter yang baik, karena komitmen. Orang bilang memang orang ini mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Jangan makin mundur, jangan kecewa saudara sama Tuhan. Ayo bapak-bapak yang hadir di sini pasti sepakat dengan saya. Sering kan kita melakukan sesuatu buat anak-anak kita tanpa mereka tahu dan mereka sadari kan. Wah biar lagi susah tetap berusaha agar mereka dapat sekolah yang baik. Biar lagi susah tetap siapin makanan yang terbaik. Kadang-kadang ibu makanan tinggal sedikit. Ya sudah kasih buat anak aja lah.
Mungkin kalau ada sop ayam, ayamnya kasih buat anak, ibunya cuman kuahnya saja sama nasi. Nggak ada ayamnya lagi saudara ya, ibu-ibu ya. Aduh luar biasa. Bukankah Bapa di surga juga selalu memperhatikan saudara dan saya? Bukankah Bapa di surga selalu memperhatikan kita semua? Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang kita tidak tahu. Terus kemudian ketika kita minta sesuatu nggak dapat, kita kecewa. Apa kata dunia saudara? Jangan kecewa. Tuhan sangat mengasihi saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Allah memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lanjut saudara. Kita akan lihat sama-sama berikutnya. Kita baca dengan suara keras Lukas 5 ayat 5 saudara. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini tadi yang disampaikan pesan di awal tentang mereka gagal, capek, ribet sama jala. Tuhan suruh bertolak ke tempat yang dalam. Ada kata di belakang juga, artinya gini, kayaknya nggak mungkin nih, betul ya saudara ya. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, ya udahlah kita lakukan. Saya dapat pesan penting di ayat ini saudara. Pernah nggak bertanya, kenapa Simon yang disuruh bertolak ke tempat yang dalam? Kenapa? Kan ada 2 perahu kan saudara. Kenapa Simon yang disuruh bertolak ke tempat yang dalam? Kita perlu belajar nih, kenapa? Supaya kita tahu ya Tuhan kalau boleh aku juga mengalami itu. Jadi ketika saudara diberkati, orang tanya kenapa ya dia diberkati? Ya karena jawabannya nanti, pesan yang ketiga. Kita lihat sama-sama. Kenapa Simon yang disuruh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Pesan yang ketiga adalah karena Simon memiliki kapasitas. Setuju saudara? Setelah bertolak ke tempat yang dalam, mereka akan menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Bisa dibayangkan saudara kalau Simon tidak punya kapasitas, dia bingung. Aduh ini berkat sebagian, ini gimana caranya nih? Betul saudara? Karena dia punya kapasitas. Makanya Tuhan suruh dia. Dia tahu caranya ketika ikannya banyak, dia panggil perahu yang lain. Kemudian dia tahu caranya bagaimana. Meskipun dikatakan hampir tenggelam, jalannya koyak. Tapi Tuhan tahu Simon punya kapasitas. Sekarang saya mau bertanya tapi jangan dijawab. Jawab dalam hati maksudnya. Karena kalau jawab salah kan gak enak. Kalau di sini ada ember saudara. Ada ember. Jawab dalam hati ya saudara ya. Saudara fokus sama embernya. Ataukah saudara fokus sama isi dari ember ini? Jawab dalam hati saja. Ada orang yang berkata begini, ya fokus sama isinya lah. Kalau kita kerjakan berapa cuannya, gitu kan saudara ya. Berapa untungnya, berapa gajinya. Salah nggak? Ya mungkin nggak salah kadang-kadang saudara. Ya orang kerja cari uang kan nggak usah munafik lah begitu. Tapi jangan lupa. Orang yang dipercaya Tuhan. Kenapa Simon yang disuruh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam? Karena dia punya kapasitas. Maka orang yang dipercaya Tuhan, yaitu saudara dan saya, yaitu jemaat GBI PRJ. Maka kita jangan hanya fokus pada isi saja. Tapi mari belajar fokus, pada embernya. Bagaimana ember ini makin besar, makin lebar, makin lebar. Kalau embernya makin besar, makin lebar, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, isinya bisa makin banyak. Apa maksudnya makin besar dan lebar, saudara? Kalau kita cuma fokus untuk isinya, cari uang doang, tapi nggak tambah kapasitas, kemampuan nggak ada, nggak mau belajar, berarti wadahnya kecil saja, nggak bisa besar. Kalau kita belajar, maka semakin kita belajar, kapasitas
atau ember ini semakin kita belajar, dia semakin dalam, semakin besar. Ya, mungkin saya gambarkan kepada yang warna lain lagi nih saudara. Maka semakin belajar, dia semakin dalam embernya. Dampak nih, kalau udah makin belajar, terus semakin berdampak luas. Artinya hasil pekerjaan saudara bukan cuma berdampak kecil, tapi berdampak produk yang saudara bikin, waduh berdampak orang-orang semua datang karena merasa wah ini produk baru yang bagus sekali. Maka semakin berdampak, maka embernya semakin lebar. Dalam dan lebar. Kalau sudah dalam dan lebar, maka saudara isinya bagaimana? Lebih banyak. Benar gak saudara? Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara kalau orang kapasitasnya besar, ya, wah dia menguasai banyak hal. Kemudian satu ketika dia menyumbangkan hartanya. Dia sumbangkan nih misalnya saudara. Apakah dia kemudian menjadi melarat saudara? Enggak. Kenapa? Ada orang datang, Pak, boleh pinjam nama Bapak enggak? Bapak boleh enggak jadi konsultan di perusahaan kami? Nanti Bapak duduk manis tersenyum, pokoknya kasih arahan setiap bulan sekian persen buat Bapak. Itu orang yang kapasitasnya besar. Setuju enggak saudara? Tapi kalau kita enggak memperhatikan kapasitas kita cuman kecil, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mau minta isi yang banyak, tumpah. Benar enggak saudara? Enggak ngerti banyak hal, fokus pada isi, tiba-tiba dapat warisan habis uangnya saudara. Beli semua, enggak ngerti apa-apa. Mari kita belajar. Kenapa Simon dipilih? Karena dia punya kapasitas. Dan bilang begini, saya juga dipilih. Bilang begitu saudara. Saya juga dipilih. Tepuk tangan yang luar biasa. Karena saya dan saudara mau belajar untuk memperbesar kapasitas. Sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa dan dipercaya. Banyak hal yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada contoh ini saudara, ada contoh. Seorang pemuda Ukraina yang pindah ke salah satu kota yang ada di California. Dia pindah bersama dengan ibunya, ayahnya nggak ikut. Kemudian ibunya sakit-sakitan, tapi karena dia hidup sangat sederhana, nggak mampu untuk pengobatan yang baik, akhirnya ibunya meninggal. Dia berusaha belajar dengan fasilitas dari pemerintah yang mungkin juga tidak bisa sampai bermewah-mewah, pokoknya sederhana. Sampai akhirnya dia bisa bekerja di salah satu perusahaan ternama. Namun setelah beberapa tahun dia resign dan dia coba untuk melamar di perusahaannya Mark, Facebook. Tapi ditolak. 2009 dia membuat aplikasi yang download cuma 25 orang. Teman-temannya sendiri. Tapi 5 tahun kemudian saudara, aplikasi ini berkembang luar biasa. Perusahaan yang pernah menolak dia membeli aplikasi ini, membeli perusahaan ini dengan harga yang sangat mahal. Pasti saudara tahu yang namanya WhatsApp kan? Punya kan? Saya nggak minta nomornya saudara, yang penting pasti saudara punya kan? Nah pertanyaannya kenapa Yankom yang dipilih? Kenapa dia yang dipilih? Jawabannya sama, karena dia punya kapasitas. Benar nggak saudara? Kan nggak mungkin tiba-tiba nggak ngerti buat software, terus jadi orang hebat karena tiba-tiba jadi. Nggak bisa, dia mesti belajar dulu software itu saudara. Jadi mari bawa dirimu untuk belajar lebih sungguh-sungguh, melakukan dengan segenap hati. Maka engkau akan melihat banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Memberikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lihat sama-sama pesan yang terakhir saudara. Lukas 5 ayat 8, yuk baca sama-sama. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini. Kenapa dia berkata demikian saudara? Karena tadi meskipun karakternya baik, komitmen, tapi dia sempat meragukan begitu. Dia kan tinggal di Bethsaida, rumah nelayan. Dia kan ngerti. Kalau malam aja gak bisa nangkep ikan, apalagi kalau sudah siang terang saudara. Maka dikatakan tadi, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Berarti artinya ya ada sedikit keraguan di dalamnya. Ternyata dia melihat, oh terjadi luar biasa ini. Dia tersungkur. Namun ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dari orang ini. Kenapa dia dipilih Tuhan? Saudara tentunya pernah dengar cerita tentang 10 orang kusta. Tuhan sembuhkan, berapa yang kembali? 10 orang kusta Tuhan sembuhkan, yang kembali berapa?
1 saja. Yang 9 lupa saudara. Habis diberkati lupa. Kadang-kadang kan begitu kan. Waktu belum diberkati, aduh doa setiap kali ke gereja minta tolong doa. Pasti berkati lupa ke gereja. Kecuali jemaat GBI PRJ. Amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Simon ketika sudah diberkati. Dia tidak langsung pergi. Ini istimewanya. Dia merendahkan dirinya. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia, saya percaya, juga bersyukur, mengucapkan terima kasih, dan bahkan ikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu yang hebat. Maka yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, konsistensi. Karakternya harus baik. Ya, saya suka gambarnya begini, supaya gampang ya. Coba kita lihat sama-sama nanti. Saya percaya ini boleh jadi berkat. Kalau saudara pergi ke gereja, terus ditanya tadi gimana? Aduh saya diberkati. Terus kemudian tadi diberkatinya apa? Itu tuh loh ember. Jadi ember tuh makin besar, ember. Terus saudara pulang ambil ember. Mah sini mah kita lihat ember kita mah. Mari besok kita ke pasar beli yang lebih besar mah gitu. Gak apa-apa itu kan cuma contoh, betul ya. Tapi kita harus lengkap, harus going to the next level. Ini sebagai bagian yang terakhir. Sebelum minta teman-teman, sahabat-sahabat tim musik untuk bisa standby. Jadi mari kita gambar. Ini pohon ya. Saya kok gambar pohon jadi jelek begini ya. Saya memang tidak pinter gambar tapi ya lumayan lah coba-coba sedikit ya saudara ya. Ini pohon terus kemudian ini adalah ranting-rantingnya. Nah ini kira-kira begitulah saudara ya. Maafkan kalau saya gambarnya kurang bagus. Harus tahu tadi saudara datang temanya apa? Jangan ingat embernya. Temanya apa saudara? Beyond the limit. Itu adalah tema di sini saudara. Tema itu adalah pohon. Oh iya ya. Saya dipilih Tuhan untuk melampaui batas. Kadang saya bilang gak bisa tapi bersama Tuhan bisa. Begitu ya saudara ya. Terus di sini ada apa? Ada ranting-ranting. Ranting itu apa saudara? Pesan. Benar gak saudara? Pesan yang pertama. Oh ini pesan yang pertama. Apa tadi saudara? Karakter. Oh saya harus punya karakter yang baik. Pesan yang kedua tadi apa saudara? Komitmen. Saya harus komit nih orangnya. Jangan cuman oke di awal lama-lama terus enggak. Yang ketiga, pesan yang ketiga apa saudara? Kapasitas. Saya harus punya kapasitas. Pesan yang keempat tadi apa saudara? Konsistensi. Kemudian di sini ada daun-daun yaitu yang tadi ember, diomongin orang karena ngefans. Ya tahu saudara? Itu daun-daun. Kalau saudara bawa pulang tema 4 pesan dan daun-daun yaitu contoh-contoh. Engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia.
Jemaat yang kasih Tuhan, dengan sikap berdiri kita akan berdoa untuk hambanya Pastor Victor Abraham. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Victor Abraham ya Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya. Dan Engkau memberkati keluarganya ya Bapa, memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang terbeban berat, masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan harapan-harapan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya.
beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.